Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 2 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Fenomena Live Streaming sebagai Strategi Pemasaran dalam Online Shop dengan dosen kami yang bernama Dudi Duta Akbar, SEMM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah. Nama saya Rifana Safitri. Nama saya Miko Rafael. Nama saya Reva Noval Fadilah. Nama saya Andini Nerindra Putri. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas menyelesaikan laporan ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan model Simon Intelligent Design Choice pada usaha kecil menengah atau UKM berupa keripik pangsit dan keripik bawang di Depok. Terima kasih Pak kepada rekan kelompok kami atas data dan informasi yang telah diberikan sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Penulisan menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan makalah karya ini di masa mendatang. Kami sampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah membantu menyelesaikan karya tulis ini, khususnya pada dosen pembimbing. Kami mengingatkan kami adalah manusia biasa yang penuh kekurangan. Tentu saja kami mempunyai banyak kesalahan. Untuk itu kami menerima apapun kritik dan saran untuk laporan makalah ini agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Adapun daftar isi, kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan keputusan. Bab 2 hasil dan pembahasan, ada metode atau model, hasil dan pembahasan. Bab 3 penutup, ada kesimpulan, saran, dan lampiran. Lalu selanjutnya ada bab 1 yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Pabrik keripik pangsit dan keripik bawang berdiri pada tahun 2021 di Jalan Pepaya 2, lebih tepatnya di tempat Depok. Usaha ini memproduksi keripik pangsit dan keripik bawang dengan teksturnya namun tidak keras. Dengan kapasitas produksi 100-500 bungkus per hari dan rata-rata penjualan 500 bungkus per bulan, usaha ini memperkerjakan 18 orang, yaitu 8 owner dan 10 karyawan. Promosi saat ini masih terbatas pada media sosial melalui live streaming dan menitipkan produk di warung bakso serta warung makanan sekitar. Persaingan cukup ketat dengan produk serupa di Pasar Kemiri dan warung sayur Citayam. Simon secara tegas menyatakan bahwa manajer sejatinya adalah pembuat keputusan utama dalam struktur organisasi. Menurutnya, pengambilan keputusan adalah jantung dari administrasi yang mengarahkan setiap proses organisasi menuju pencapaian tujuan. Simon mengemukakan bahwa pengambilan keputusan tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang ideal dengan rasionalitas sempurna. Sebaliknya, pengambilan keputusan diwarnai oleh keterbatasan baik dari sisi kemampuan kognitif manusia, keterbatasan informasi yang tersedia, maupun keterbatasan waktu yang dimiliki untuk membuat keputusan. Hal ini dikenal dengan konsep rasionalitas terbatas, yaitu bounded rationality, yang menekankan bahwa dalam menghadapi masalah yang kompleks, seorang manajer harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak selalu lengkap dan dalam situasi yang penuh tekanan waktu. Untuk lebih memahami dan menjelaskan proses pengambilan keputusan tersebut, Simon memperkenalkan sebuah model yang terdiri dari 3 fase fundamental yang berlangsung secara berurutan, yaitu intelligence atau kecerdasan, desain atau perancangan, dan choice atau pilihan. Pada fase intelligence,
Masalah atau peluang utama diidentifikasi dan dianalisis dengan cermat agar dapat dirumuskan dengan jelas. Dalam fase desain, berbagai alternatif solusi atau strategi dikembangkan untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang tersebut. Selanjutnya, pada fase choice, dipilihlah solusi atau tindakan yang paling tepat dan efektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga keputusan yang diangkat dalam analisis ini adalah usaha pabrik keripik pangsit dan keripik bawang yang merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh rekan kelompok 1 di sektor manufaktur makanan ringan. Usaha ini menghadapi beragam keputusan, mulai dari keputusan operasional sehari-hari yang berkaitan dengan produksi dan distribusi, hingga keputusan taktis dan strategis yang berperan dalam pengembangan usaha jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan model pengambilan keputusan Simon menjadi sangat relevan untuk membantu usaha tersebut dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang sistematis dan terukur. Melalui penerapan model Simon, Intelligence Design Choice, dalam studi kasus ini, analisis diarahkan untuk mengidentifikasi secara tepat masalah atau peluang utama yang sedang dialami oleh usaha pabrik keripik. Selanjutnya, dikembangkan berbagai alternatif solusi atau langkah penanganan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Fase desain, akhirnya, solusi terbaik akan dipilih berdasarkan evaluasi yang matang, sesuai dengan tujuan dan kondisi usaha, yaitu fase choice. Dengan menggunakan kerangka kerja teoritis dari Simon pada tahun 1977 dan memanfaatkan data serta informasi internal yang dimiliki oleh usaha tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi keputusan yang praktis, efektif, dan berdampak positif dalam meningkatkan kinerja usaha serta pencapaian target bisnis. Oke, selanjutnya ada masalah utama. Pabrik keripik pangsit dan keripik bawang di Depok menghadapi tantangan dalam peningkatan penjualan dan memperluas jangkauan di pasar di tengah persaingan industri cemilan yang semakin ketat. Meskipun produk memiliki kualitas rasa yang disukai konsumen, tingkat penjualan masih stagnan karena promosi digital belum berjalan secara optimal. Upaya pemasaran yang dilakukan masih terbatas pada menitipkan produk ke warung dan melakukan live streaming sederhana tanpa strategi konten yang konsisten. Selain itu, sebagian karyawan belum memiliki kemampuan yang cukup dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif. Situasi ini menghambat potensi pertumbuhan usaha dan menurunkan daya saing di pasar kini yang banyak bergantung pada strategi digital marketing. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis pengambilan keputusan yang sistematis untuk menemukan strategi pemasaran digital yang tepat agar usaha dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, ada tujuan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan ini adalah untuk menentukan strategi pemasaran digital yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan penjualan serta memperluas pangsa pasar pabrik keripik pangsit dan keripik bawang. Keputusan ini diarahkan agar usaha mampu beradaptasi dengan tren promosi modern melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Shopee Live. Selain itu, keputusan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam pengelolaan konten digital, memperkuat citra merek (brand awareness), serta menciptakan hubungan yang lebih efektif dengan konsumen. Dengan strategi yang tepat, diharapkan menjadi peningkatan volume penjualan bulanan, pertumbuhan pelanggan yang baru, dan peningkatan loyalitas konsumen. Pada akhirnya, keputusan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja usaha keseluruhan, baik dari sisi pendapatan, efisiensi promosi, maupun keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Bab 2 Aku dulu. Adapun model atau metode
Model yang digunakan model Simon atau Intelligent Design Choice, Intelligent PICE, pengumpulan A, Intelligent PES, pengumpulan informasi. Adapun faktor 1, faktor produksi, data internal kapasitas 100 sampai 500 keripik per hari. Data eksternal, tren konsumen snack meningkat 15% atau 20% per tahun. Faktor kedua, SDM, sumber daya manusia 18. Data internal 18 karyawan, belum semua merek digital. Data eksternal, kompetitor, aktif promosi online di TikTok dan Instagram. Faktor ketiga, promosi, data internal, live streaming, dan menitip produk warung. Data eksternal, banyak konsumen belanja cemilan melalui marketplace atau online shop. Keempat, faktor penjualan. Data internal, rata-rata 500 per bungkus sampai sebulan. Data eksternal, target pasar anak-anak, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lansia lainnya. Analisis pasar cemilan luas, namun promosi digital usaha ini belum maksimal. Perlu strategi pemasaran baru agar lebih kompetitif dibandingkan produk di pasar tradisional. Adapun D, Design PICE, rancangan alternatif keputusan. Alternatif A1, deskripsi tetap promosi offline melalui warung ke warung. Kelebihan, tidak butuh biaya tambahan, kekurangan jangkauan terbatas. Alternatif A2, deskripsi fokus promosi digital melalui Instagram, TikTok Shop, Shopee Live, dan lainnya. Kelebihan, menjangkau konsumen lebih luas, cocok untuk target muda. Kekurangan, butuh pelatih dan biaya iklan. Alternatif A3, deskripsi membuka outlet sendiri di Depok. Kelebihannya brand awareness meningkat, kekurangan biaya sewa tinggi, dan butuh sumber daya manusia atau SDM tambahan. Adapun kriteria penilaian, biaya implementasi semakin rendah semakin baik, waktu penerapan semakin cepat semakin baik, potensi peningkatan penjualan semakin tinggi semakin baik, kesiapan sumber daya manusia atau SDM semakin mudah diterapkan semakin lebih bagus atau baik. C. Choice PICE, pemilihan alternatif. Berdasarkan alternatif yang telah dirancang pada tahap sebelumnya, dilakukan penilaian terhadap masing-masing alternatif menggunakan 4 kriteria utama, yaitu biaya 1. Biaya implementasi semakin rendah semakin baik. 2. Waktu penerapan semakin cepat semakin baik. 3. Potensi peningkatan penjualan semakin tinggi semakin baik. Kesiapan SDM atau sumber daya manusia semakin mudah diterapkan semakin baik. Setiap alternatif dinilai skala 1/5, di mana skor 5 menunjukkan performa terbaik pada kriteria ini. Kamu Andini. Alternatif A1, promosi offline melalui warung. Lalu biaya 5, tidak ada biaya tambahan. A2, promosi digital Instagram, TikTok, Shopee Live. 4. Butuh dana iklan dan pelatihan. Butuh waktu untuk distribusi. 4. Pelaksanaan cepat setelah pelatihan. 4. Butuh waktu persiapan. Potensi penjualan. 5. Stabil di pasar lokasi. 4. Potensi pasar luas. 3. Tergantung lokasi dan trafik. Kesiapan SDM. 5. SDM sudah terbiasa. 5. SDM siap dilatih. 5. SDM bisa dialihkan. Total 17, 14. Catatan, efisiensi dari sisi biaya, namun jangkauan pasar terbatas. Strategi paling prospektif untuk ekspansi pasar, meningkatkan brand awareness, tapi kurang efisiensi secara biaya. Keputusan terpilih. Alternatif A2, fokus pada promosi digital. Alasan pemilihan,
memiliki skor total tertinggi dan seimbang di semua kriteria utama. 2. Menawarkan potensi jangkauan pasar yang lebih luas, terutama segmen anak muda dan pengguna aktif media sosial. Dapat diimplementasikan dengan cepat setelah pelatihan singkat. Karyawan menunjukkan kesiapan untuk dilatih dalam penggunaan media sosial. Biaya relatif terjangkau dibandingkan dengan membuka outlet fisik. Strategi ini dinilai paling sesuai untuk menjawab tantangan stagnasi penjualan dan keterbatasan promosi digital yang dihadapi oleh usaha keripik pangsit dan keripik bawang. Hasil dan pembahasan rencana tindak atau SOP singkat. 1. Membentuk tim promosi digital dari 2 orang karyawan yang dilatih media sosial. 2. Membuat konten promosi video proses produksi, testimoni, promo mingguan. 3. Mengalokasikan dana 2 juta per bulan untuk iklan dan live streaming. 4. Membuka akun resmi Shopee dan TikTok Shop. 5. Melakukan evaluasi penjualan setiap bulan berdasarkan KPI. Indikator dan kontrol KPI. KPI volume penjualan bulanan. Divisi jumlah produk keripik yang terjual setiap bulan. Rumus total penjualan keripik per bulan. Target awal 600 bungkus per bulan. Sosial media, tingkat interaksi audiens terhadap konten produksi. Like, komentar, share, jumlah followers times 100%, 10%. Rasio konversi promosi, percentage klik promosi yang berujung pada pembelian. Jumlah pembelian di klik promosi times 100%, 6%. Margin laba bersih, persen keuntungan bersih dari penjualan, pendapatan, biaya, div, pendapatan times 100%, 25%. Pertumbuhan follower, persen kenaikan jumlah pengikut media sosial. Follower baru di follower awal times 100%, 15% per bulan. Tingkat retensi pelanggan, persen pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Pelanggan ulang di total pelanggan times 100%, 20%. Reach konten promosi, jumlah akun untuk yang melihat konten promosi. Total akun yang melihat konten promosi 7.000 akun per bulan. Catatan strategis, target penjualan 600 bungkus per bulan, cocok untuk tahap ekspansi awal. KPI lainnya tetap realistis untuk mendorong pertumbuhan dan efisiensi promosi digital. Disarankan evaluasi mingguan agar strategi bisa disesuaikan secara dinamis. Risiko dan mitigasi. Risiko, karyawan belum mahir media sosial. Dampak, konten tidak konsisten. Mitigasi, pelatihan singkat dan panduan konten mingguan. Iklan tidak efektif, dana promosi terbuang. Uji AB campaign, fokus pada konten viral. Penjualan online tidak stabil, pendapatan tidak naik signifikan. Diversifikasi ke Shopee, TikTok, dan WhatsApp order. Oke. Dan untuk penutup dan kesimpulan, dari hasil analis dengan model pengambilan keputusan Simon atau yang bisa disebut Intelligent Design Sequence, dapat disimpulkan yang bahwa masalah utama daripada usaha keripik pangsit tersebut dan keripik bawang di Depok adalah penjualan yang sepenuhnya belum meningkat karena promosi digital belum berjalan maksimal. Pada tahap intelijen ditemukan bahwa pasar cemilan masih cukup besar, tetapi promosi yang dilakukan
baru hanya sebatas menitipkan produk ke warung dan streaming sederhana. Di tahap desain dibuat beberapa pilihan strategi, dan setelah dipertimbangkan secara merata, di tahap coins dan strategi terbaik adalah untuk tetap fokus pada bagian promosi digital lewat media sosial seperti Instagram, TikTok Shop, Shopee Live, maupun aplikasi lainnya. Strategi ini juga dipilih karena mudah diterapkan, biayanya tidak terlalu besar, dan bisa menjangkau lebih banyak calon pembeli atau customer, terutama anak muda. Dengan promosi digital yang tertera, usaha diharapkan bisa meningkat penjualannya dan memperluas pasar usahanya. Mengambil keputusan dengan langkah yang lebih teratur dan struktur sehingga hasil lebih efektif untuk perkembangan usaha dari PT tersebut. Dan di halaman 32, saran pemilik dan karyawan keripik pangsit dan keripik bawang disarankan agar untuk lebih bisa berfokus mengembangkan kemampuan dalam mempromosikan digital agar pemasaran produk bisa lebih luas dan efektif. Pelatihan sederhana tentang cara membuat konten menarik pengguna media sosial seperti Instagram, TikTok, Shopee Live, serta live streaming yang menarik perlu dilakukan agar promosi bisa meningkat lebih maksimal. Selain itu, penting untuk membuat jadwal atau reschedule konten mingguan supaya postingan bisa lebih teratur dan bisa menarik perhatian konsumen secara konsisten dan memperluas jangkauan provinsi dan untuk menarik pelanggan baru. Evaluasi hasil dari promosi sebaiknya dilakukan secara rutin. Misalnya setiap bulan dengan melihatkan perkembangan penjualan, jumlah pengikut, dan serta tingkat interaksi di media sosial. Dan tidak kalah penting, kualitas rasa dan kemasan produk harus bisa dijaga agar pelanggan bisa tetap puas, dan produk tersebut harus bisa mengemas menarik sekian rupa agar pembeli bisa tertarik. Melakukan pembelian ulang dengan promosi digital yang aktif, evaluasi yang teratur, dan kualitas produk yang lebih stabil. Usaha keripik pangsit dan keripik bawang dapat dikembangkan lebih cepat dan dikenal lebih luas di kalangan masyarakat. Sekian dari saya. Dan berikut adalah dari lampiran kelompok kami untuk di media sosial dan untuk akun-akun penjualan produk kami tersebut. Bila tertarik bisa dicek berikut. Baik, sekian penampilan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.